Baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Saja. Dan perbincangan kita semakin menarik, yakni tentang judi dalam lomba dan undian berhadiah. Tadi kita sudah sampai ada 3 hal yang dalam perlombaan itu sebetulnya masih digarisbawahi. Ada yang membolehkan, bahkan ada imam yang tidak membolehkan. Salah satunya yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi adalah hadiah dari perlombaan itu didapat dari para peserta. Nah ini yang tidak boleh. Ngoten Ustadz nggih. Yang kedua tadi mungkin Ustadz bisa mengulang lagi, barangkali ada yang masih belum ini, baru menyimak ini Ustadz. Saya ulangi lagi. Jadi kalau hadiah itu bukan dari peserta, ulama sepakat boleh. Contoh kayak dari gubernur, dari sekolah dan macam-macam. Kalau hadiah dari salah satu peserta, ulama mayoritas boleh. Madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali boleh. Contoh begini, saya sama Ustadz Ade bilang, Mas, kita lomba lari. Saya punya uang 200.000. Nanti yang menang, kalau sampean menang, 200.000 ini saya kasihkan sampean. Tapi uangnya dari saya. Jenengan hanya ikut lomba. Berarti kan hadiah dari salah satu peserta. Boleh itu. Boleh. Ulama mayoritas boleh. Yang tidak membolehkan mazhab Maliki. Tapi mayoritas ulama boleh. Di antaranya adalah Nihayatul Muhtaj dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa yajuzu syartuhu min ahadihima. Diperbolehkan hadiah itu disyaratkan dari salah satunya. Ini yang kedua. Jadi kalau salah satunya yang memberikan hadiah maka boleh. Kalau hadiah berasal dari para peserta, maka ulama sepakat haram kalau tidak ada muhallil. Nah, ini Ustaz. Muhallil itu apa? Muhallil itu adalah ada pihak ketiga yang tidak ikut iuran, tapi dia ikut lomba dan peluangnya sama. Contoh, saya sama Mas Hadi sama ada satu orang lagi. Saya sama Mas Hadi bayar, saya 100.000, Mas Hadi 100.000. Kita lomba lari. Ada satu orang lagi kita ajak untuk lomba lari. Dan orangnya ini adalah setara. Mbak Rena ya. Nggak harus setara, artinya berlarinya juga cepatnya setara, peluang untuk menangnya itu juga sama. Maka kemudian kalau saya ngikut orang satu orang, ngajak orang satu orang, yang kemudian orang ini saya ajak dan dia tidak ikut iuran, maka ini ulama mengatakan diperbolehkan. Kalau tidak ada itu, inilah yang namanya judi. Contoh, saya sama Sadi, sama-sama bayar 100. Nanti kita lomba, siapa yang menang, dia yang ambil. Kalau Mas Sadi yang menang, dia ambil 200. Kalau saya yang menang, saya ambil 200. Inilah judi. Kenapa kok judi? Karena ketika saya bayar 100, Mas Adi bayar 100, berarti ketika ada yang menang, maka yang menang itu adalah untung, yang kalah rugi, dan dikaitkan dengan yang nggak pasti. Apa yang nggak pasti? Siapa yang menang kan nggak pasti. Inilah yang dinamakan maisir. Nah, inilah yang banyak terjadi di beberapa lomba yang ada di Agustusan. Mulai dari ada lomba goes, ada lomba fun bike, ada lomba macam-macam. Kalau itu hadiah diambilkan dari pendaftaran peserta, maka itu tidak diperbolehkan dan itu termasuk judi. Satu. Nomor 2, ada lagi yang banyak terjadi biasanya adalah SMS berhadiah. Biasanya kalau kita ada artis yang kemudian polling dukung saya, ketik seterusnya. Itu juga bagian dari judi yang tidak kita sadari. Kenapa kok begitu? Saya kasih contoh begini. Umpama biaya SMS itu biasanya 300. Biaya SMS 300. Ketika kita ikut polling SMS, biayanya sudah bukan 300. Tapi berapa? 2.000. Sekali SMS 2.000. Bayangkan kalau yang ikut SMS itu ada 1 juta orang. Kadang-kadang satu orang itu bisa kirim SMS 10 kali. Maka berapa uang yang terkumpul dari itu? Nah, hadiahnya diambilkan dari mana? Diambilkan dari polling SMS yang asalnya 300 menjadi 2.000. Berarti kan ada 1.700 tadi. Itu yang kemudian dikumpulkan oleh penyelenggara menjadi hadiah. Lah kemudian kalau hadiah ini kemudian dijadikan sesuatu yang diundi. Siapa yang nanti berhasil nomor berapa, maka dia akan mendapat hadiah mobil. Kalau mobilnya cuma harganya 100 juta, 200 juta, penyelenggara bisa dapat 1 M, berarti dia untung. Makanya inilah yang kemudian dikatakan maisir. Kenapa kok maisir? Saya mendapatkan, kalau saya umpama SMS 10 kali, saya dapat, maka saya untung. Tapi kalau undian saya nggak dapat, saya bisa jadi habis 1 juta, saya nggak dapat apa-apa. Saya rugi, saya untung, dan dikaitkan dengan sesuatu nggak pasti. Apa? Undian nomor berapa yang keluar. Ini yang tanpa kita sadari sebetulnya, sudah terjadi sejak zaman dulu nih. Nah, pemirsa,
Anda juga bisa berinteraktif atau bertanya langsung kepada kami di 0315660109 ya. Ini sangat penting sekali untuk kita agar terhindar dari yang namanya judi dan sebagainya. Karena begitu tipisnya Ustadz ya, begitu tipisnya antara antara yang tidak pasti dan antara halal dan tidak halalnya tadi Ustadz. Sudah nih bergabung Ustadz di line telepon kita. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Iya, Sidoarjo. Baik, silakan Mbak Dia di Sidoarjo. Ustadz, kalau kayak gini bagaimana? Saya ikut lomba desain video. Oke. Bayarnya 200.000, pesertanya 40 orang. Hadiahnya 2 juta. Saya menang. Terus itu apakah dikatakan lomba? Boleh. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz atau mungkin ditampung dulu, mungkin nanti ada yang telepon, silakan langsung saja dijawab aja. Monggo. Begini, kalau 200.000 itu dijadikan hadiah, maka itu namanya judi. Beda dengan begini, saya menyelenggarakan perlombaan, saya mencari sponsor. Saya dapat dana dari sponsor. Biaya pendaftaran itu tidak digunakan untuk menjadi hadiah, tapi digunakan untuk operasional. Hadiahnya diambil dari sponsor. Maka kalau diambil dari sponsor, ikut kaidah pertama. Kalau lomba hadiahnya dari pihak ketiga, maka ulama sepakat boleh. Masalahnya kalau tadi kasusnya Ibu Dia yang di Sidoarjo ini, kalau umpama 200.000 itu memang diperuntukkan untuk hadiah, yang mana itu hadiahnya diambil dari peserta, maka itu judi. Kecuali begini, tadi umpama ada 40 orang. Ada 40 orang, kemudian ada 2 orang yang tidak ikut iuran, diikutkan peserta, dan dia peluangnya sama. Maka itu namanya hadiah dari peserta, tapi ada muhalil. Kalau ada muhalil, ulama memperbolehkan. Kalau nggak ada muhalil, kasus kayak tadi, maka itu haram. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, atau bisa begini, ada beberapa penyelenggara, seperti pesantren, itu yang menyelenggarakan lomba goes, menyelenggarakan lomba jalan setai, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Dia tidak mengatakan bahwasannya iuran itu sebagai hadiah. Tapi ambil sponsor, kemudian nomor 2 dia jualan jersey. Contoh, saya penyelenggara, saya jual kaos. Maka saya jual kaos bagi yang mau peserta, maka bisa membeli kaos untuk seragam lomba. Kalau umpama saya beli kaos, saya jual kaos, maka keuntungan itu milik saya, milik panitia. Umpama keuntungan itu milik panitia, maka panitia berhak untuk menggunakan keuntungan itu untuk apapun. Untuk hadiah tersebut. Makanya itu yang boleh. Ustaz, yang boleh. Makanya sebenarnya kalau pingin nanti hadiah itu diperbolehkan, maka solusinya 3 tadi itu. 1, ambil dari sponsor. Kita cari sponsor, kemudian hadiah itu diambilkan dari sponsor, biaya pendaftaran itu digunakan untuk operasional panitia. Yang kedua, kita bisa menggunakan contoh yang kedua, yaitu menggunakan muhalil. Apa muhalil? Ambil peserta yang dia tidak ikut iuran, tetapi dia peluangnya sama untuk ikut dalam perlombaan, dan kalau dia menang dan dia berhak mendapatkan hadiah yang sama peluangnya dengan yang lain. Yang ketiga, panitia jualan. Lah kalau panitia jualan, maka kalau umpama contoh ada beberapa pesantren itu yang menjual jersey untuk peserta, contoh 50.000 dan harganya wajar. Bukan begini, saya jualan pulpen tapi harganya 100.000. Itu kan sama dengan kasusnya tadi, contoh SMS. SMS cuma 300, harga normanya 200-300, tapi dia ambil menjadi 2.000. Lebihnya itu jadikan hadiah. Beda dengan kaos 50 masih wajar. Kaos yang panjang yang bagus 100 masih wajar. Artinya harganya tidak terlalu dijadikan helah untuk dijadikan hadiah. Kalau seperti itu, maka diperbolehkan. Karena panitia jualan. Yang namanya jualan keuntungan haknya panitia. Digunakan untuk apapun, terserah panitia. Seperti itu. Nah, oke. Mbak Dia di Sidoarjo sudah jelas dan gamblang dijawab oleh Ustadz kita pada